Halo semuanya. Nah, kalian dulu pernah nggak sih ingat kalau kalian pernah belajar tentang rotasi? Nah, untuk sekarang ini kita akan belajar mengenai penyebab dari gerak rotasi atau disebut juga dengan dinamika rotasi. Nah, kalian pernah bertanya-tanya nggak sih kalau apa penyebab dari benda berotasi? Nah, jawabannya itu adalah momen gaya. Nah, momen gaya atau torsi itu adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya pada sebuah benda, sehingga menyebabkan benda tersebut berotasi. Nah, sebuah benda dikatakan mendapat torsi apabila benda tersebut dikenai gaya F yang berjarak L dari porosnya. Lalu, bergantung pada apa saja sih besar torsi atau besar momen gaya itu? Nah, besarnya momen gaya atau torsi itu dipengaruhi oleh yang pertama itu adalah besarnya gaya yang dikeluarkan. Nah, yang kedua, jarak antara sumbu putaran dan juga letak gaya. Nah, salah satu aplikasi konsep ini adalah kenop pintu. Nah, pernah nggak sih kalian itu bertanya-tanya, kenapa kenop pintu itu berada pada ujung jauh dari porosnya, bukannya di tengah ataupun tepat pada porosnya? Nah, ilustrasinya dapat kita lihat dari gambar berikut ini. Pada gambar A, ketika gaya F berada pada poros pintu, maka tidak ada putaran pintu yang terjadi atau bisa kita bilang tidak ada torsi. Yang B, ketika gaya F berada pada jarak maksimum dari poros pintu, maka dia akan menghasilkan torsi maksimum pula. Dan untuk yang C, ketika gaya F berada di tengah antara poros dan jarak maksimum, maka dia akan menghasilkan setengah dari torsi maksimum. Nah, karena itulah kenop pintu itu berada pada ujung untuk menghasilkan torsi maksimum, sehingga kita akan mudah membuka pintu. Nah, untuk gambar D ini, ketika gaya F tidak tegak lurus atau sejajar dengan jarak ke poros, maka tidak akan ada torsi atau pintu tidak akan bisa berputar. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan tadi, yang pertama adalah semakin besar lengan momen, maka semakin besar pula momen gayanya. Nah, yang kedua, untuk menghasilkan momen gaya yang besar, maka gaya dan juga lengan momen harus tegak lurus. Jadi buka pintu aja ada konsepnya ya. Dari penjelasan yang sudah kita dengarkan tadi, secara matematis torsi dapat dituliskan dengan rumus RV sin theta atau LV sin theta dengan keterangannya L adalah momen gaya atau torsi, F adalah gaya, R adalah lengan gaya, dan juga theta itu adalah sudut apit antara F dan R. Torsi adalah besaran vektor yang mana besarannya memiliki arah. Torsi dikatakan positif apabila benda bergerak melingkar berlawanan arah jarum jam, dan negatif jika searah jarum jam. Nah, arah dari torsi bergantung pada letak poros dan arah gaya yang diberikan pada benda. Lalu gimana ya jika suatu benda dikenai dengan lebih dari satu torsi? Jika suatu benda dikenai dari satu torsi, misalnya pada salah satu contoh soal berikut ini, maka kita semua harus menjumlahkan semua torsi tersebut, karena ada 3 buah gaya yang mengenai benda, yaitu F1, F2, dan F3, maka akan ada 3 buah torsi. Nah, di titik porosnya di 0, maka gaya pertama atau F1 akan membuat benda bergerak berlawanan arah jarum jam, atau bisa kita gambarkan seperti ini. Begitu pula F2. Nah, sementara F3 dia akan membuat benda bergerak searah jarum jam. Perhitungannya dapat kita tuliskan dengan cara berikut ini. Nah, di sini ada torsi F1 yang bernilai positif. Ada torsi F2 yang bernilai positif juga karena berlawanan arah jarum jam. Dan ada torsi F3 yang bernilai negatif. Sehingga saat dijumlahkan, torsi totalnya adalah 4 Newton meter. Nah, gimana dengan arahnya? Karena di sini adalah positif, maka arahnya itu berlawanan arah jarum jam. Nah, itulah pemaparan materi tentang dinamika rotasi yang dapat saya berikan. Nah,
Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.